Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Triardana dengan NIM 223+43 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional dan ruang lingkup bisnis internasional. Poin pertama adalah manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Pendahuluan. MSDM internasional adalah proses mengelola sumber daya manusia dalam organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip MSDM dalam konteks global, dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan politik di berbagai negara tempat organisasi beroperasi. MSDM internasional lebih kompleks daripada MSDM domestik, karena harus menangani tantangan unik yang muncul dari keragaman budaya dan lingkungan bisnis global. Aspek-aspek MSDM internasional. MSDM internasional mencakup berbagai aspek antara lain, yaitu pertama, perencanaan SDM global. Poin pertama yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara dengan mempertimbangkan faktor demografi, tren pasar tenaga kerja, dan juga strategi bisnis global. Lalu poin kedua, mengembangkan strategi rekrutmen dan penempatan global yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan peraturan ketenaga kerjaan di setiap negara. Lalu, merancang program pengembangan karir global untuk karyawan dari berbagai negara. Yang kedua, perekrutan dan seleksi internasional. Poin pertama, menarik kandidat yang berkualitas dari berbagai negara melalui berbagai saluran, seperti situs web, pekerjaan internasional, agen perekrutan global, dan jejaring sosial profesional. Lalu nomor dua, menyesuaikan proses rekrutmen dan seleksi dengan praktik dan budaya lokal di setiap negara. Lalu poin nomor tiga, melakukan wawancara dan penilaian yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan bahasa. Lalu nomor 3, pengembangan SDM global. Poin pertama, memberikan program, pelatihan, dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan bisnis global dan kompetensi karyawan internasional. Lalu, menyelenggarakan pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar budaya. Kemudian, memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan antar negara. Selanjutnya nomor 4, kompensasi dan benefit internasional. Poin pertama, merancang sistem penggajian dan benefit yang adil dan kompetitif untuk karyawan dari berbagai negara dengan mempertimbangkan biaya hidup, peraturan perpajakan, dan praktik pasar lokal. Lalu, mengelola resiko mata uang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional. Kemudian, menyediakan benefit yang relevan dengan kebutuhan karyawan di setiap negara. Lalu nomor 5, manajemen kinerja global. Poin pertama, mengembangkan standar kinerja global yang adil dan mempertimbangkan perbedaan budaya dalam evaluasi kinerja. Lalu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan internasional dan mendukung mereka untuk mencapai potensi mereka. Lalu, menyesuaikan sistem penilaian kinerja dengan konteks budaya dan bisnis di setiap negara. Nomor 6, manajemen karir internasional, yaitu menciptakan jalur karir global dan menyediakan peluang untuk mobilitas internasional bagi karyawan dari berbagai negara. Lalu yang kedua, memfasilitasi penugasan internasional dan mendukung repatriasi karyawan. Lalu yang ketiga, mengembangkan program mentoring dan coaching untuk mendukung pengembangan karir karyawan internasional. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tantangan MSDM internasional. Mengelola SDM dalam konteks internasional penuh dengan tantangan, yaitu pertama, perbedaan budaya, itu nilai norma dan perilaku yang berbeda antar budaya dapat mempengaruhi komunikasi, gaya kerja, motivasi karyawan, dan praktik manajemen. Solusinya yaitu pelatihan kesadaran budaya, adaptasi praktik manajemen, komunikasi yang sensitif terhadap budaya, dan membangun tim yang beragam dan inklusif. Lalu yang kedua, peraturan ketenagakerjaan, yaitu hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi perekrutan, kompensasi, jam kerja, cuti, dan aspek lain dari manajemen SDM. Solusinya yaitu melakukan riset dan analisis hukum ketenagakerjaan di setiap negara, bekerja sama dengan konsultasi hukum internasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat. Lalu nomor 3, praktik ketenagakerjaan. Standar dan praktik ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi ekspektasi karyawan, hubungan industrial, dan praktik manajemen. Solusinya yaitu menyesuaikan praktik manajemen dengan konteks lokal, membangun hubungan yang baik dengan serikat pekerja, dan mempromosikan dialog sosial. Nomor 4, yaitu komunikasi lintas budaya. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, dan norma budaya dapat menciptakan hambatan komunikasi dan kesalahpahaman. Solusinya yaitu pelatihan bahasa asing,
komunikasi yang jelas dan efektif, dan penggunaan teknologi komunikasi yang tepat. Selanjutnya, mari kita bahas ruang lingkup bisnis internasional. Setelah memahami MSDM internasional, mari kita bahas ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional mencakup semua aktivitas bisnis yang melintas batas negara. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor dan impor. Ekspor, menjual barang atau jasa ke negara lain, dan impor, membeli barang atau jasa dari negara lain. Tantangan yang dihadapi yaitu memahami peraturan perdagangan internasional, mengelola logistik dan rantai pasokan global, dan beradaptasi dengan preferensi konsumen di pasar yang berbeda. Lalu poin nomor 2 yaitu investasi asing langsung. Menanamkan modal di negara lain dengan membangun fasilitas produksi baru, mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, atau membentuk usaha patungan. Tantangannya yaitu mematuhi peraturan investasi asing, mengelola resiko politik dan ekonomi, dan beradaptasi dengan budaya bisnis lokal. Lalu yang ketiga, yaitu joint venture. 2 atau lebih perusahaan dari negara berbeda bergabung untuk membentuk entitas bisnis baru. Tantangannya yaitu mengintegrasikan budaya perusahaan yang berbeda, mengelola konflik dan berbagi pengetahuan serta sumber daya. Dan nomor 4, yaitu e-commerce internasional. Melakukan transaksi bisnis secara online dengan pelanggan atau bisnis di negara lain. Tantangannya yaitu mengatasi hambatan bahasa dan budaya, mengelola pembayaran dan pengiriman internasional, dan mematuhi peraturan perdagangan elektronik internasional. Kesimpulannya yaitu MSDM internasional dan ruang lingkup bisnis internasional saling terkait erat. MSDM internasional yang efektif sangat penting bagi perusahaan untuk berhasil dalam bisnis internasional, karena membantu mereka menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta global, mengelola keragaman budaya, mematuhi hukum dan peraturan internasional, serta membangun budaya perusahaan yang kuat. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam MSDM internasional dan ruang lingkup bisnis internasional, perusahaan dapat mengembangkan strategi SDM yang komprehensif untuk mencapai kesuksesan di pasar global.